Ini mungkin satu pelajaran tentang Daud yang jarang dibicarakan. Ketika mendengar nama Daud, biasanya kita langsung ingat kisahnya melawan Goliat. Atau kita mengingat Daud sebagai seorang gembala, pemazmur, dan penyembah Tuhan. Tetapi ada satu sisi dari kehidupan Daud yang menurut saya menarik untuk diperhatikan, yaitu Daud sebagai seorang prajurit dan ahli perang. Kisah Daud di Alkitab memang menarik. Ia diurapi menjadi raja ketika masih muda. Lalu tidak lama kemudian ia mengalahkan Goliat secara ajaib hanya dengan sebuah tembakan dari ketapel. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita bisa mengira bahwa kehidupan Daud setelahnya akan penuh dengan mukjizat-mukjizat besar. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Walaupun sudah diurapi menjadi raja, Daud tidak langsung duduk di atas tahta. Sebaliknya, selama bertahun-tahun ia harus hidup sebagai pelarian karena dikejar oleh Saul. Dalam masa itu, Daud harus juga menghadapi berbagai peperangan. Dan yang menarik, peperangan-peperangan tersebut berbeda dengan pertempurannya melawan Goliat. Daud tidak lagi hanya mengandalkan ketapel. Ia harus belajar menggunakan pedang, tombak, panah, dan menggunakan perlengkapan perang lainnya. Ia harus memimpin pasukan. Ia harus membuat strategi. Dengan kata lain, Daud sedang dibentuk menjadi seorang raja yang mampu menjalankan tugasnya. Karena seorang raja Israel bukan hanya duduk di atas tahta. Ia juga harus memimpin bangsanya dan maju ketika bangsanya menghadapi peperangan. Menariknya, Daud sendiri menyadari hal ini. Dalam Mazmur 144 ayat 1, ia menulis, "Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Coba perhatikan apa yang Daud katakan. Daud berkata bahwa Tuhan mengajar tangannya untuk bertempur. Daud melihat bahwa kemampuan yang ia miliki juga merupakan hasil dari proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi saya. Sering kita memiliki impian, tujuan, atau bahkan merasa Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita ingin langsung sampai ke tujuan itu. Padahal, seringkali Tuhan bekerja melalui proses, melalui tanggung jawab yang kecil, melalui pekerjaan yang biasa, melalui tantangan yang mengharuskan kita belajar dan bertumbuh. Ada masa ketika kita menghadapi momen Goliat, ketika Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tetapi ada juga masa ketika kita harus bertarung seperti Daud bertarung setelah pertempuran dengan Goliat. Belajar, berlatih, bekerja keras, dan menghadapi tantangan satu persatu. Karena Tuhan tidak hanya memanggil seseorang, Tuhan juga mempersiapkan dan memampukan orang itu untuk menjalankan panggilannya Tuhan. Ini yang saya pelajari. Semoga ini bermanfaat dan memberkati teman-teman.